Film ini berkisah tentang agen mata-mata Orson Fortune bersama para tim dari aliansi intelijen Global Five Eyes yang berupaya untuk menghentikan penjualan teknologi senjata baru yang mengancam dunia milik Greg Simmons. Film dibuka di sebuah gedung laboratorium rahasia di tengah hutan Ukraina yang dingin dan gelap. Para penjahat bersenjata lengkap menyusup masuk ke dalam gedung itu dan menembak mati semua penjaga yang ada di tempat tersebut. Lalu, mereka mencari sebuah perangkat lunak yang tampak seperti laptop, namun memiliki fungsi yang sangat berbahaya. Setelah mendapatkan perangkat itu, mereka segera mengambilnya dan pergi melarikan diri dengan meledakkan gedung laboratorium tersebut. Sementara itu di London, Inggris, seorang agen rahasia bernama Nathan, yang cerdas dan berpengalaman, serta selalu tenang dalam situasi menegangkan, dipanggil oleh atasannya. Atasannya memberitahu Nathan bahwa ada sebuah perangkat lunak yang telah dicuri oleh para komplotan penjahat di Ukraina. Sedangkan perangkat itu bisa digunakan untuk mengacaukan sistem keuangan dunia. Nathan ditugaskan untuk mengambil kembali perangkat itu secepat mungkin sebelum perangkat tersebut jatuh ke tangan orang yang salah. Dan Nathan pun bersedia melakukan misi tersebut dengan syarat, asalkan ia boleh memilih timnya sendiri. Lalu, Nathan memilih 3 orang rekan kerjanya yang sudah ia percayai, yaitu Orson Fortune, JJ, dan Sarah. Atasannya pun setuju dengan pilihan Nathan dan berjanji akan memberikan segala dukungan dan fasilitas yang ia butuhkan. Kemudian Nathan terbang ke Maroko untuk menemui Orson Fortune, mantan agen mata-mata karismatik yang cerdas dan berpengalaman. Dengan rekam jejak yang luar biasa, serta keterampilan bertarungnya yang sangat mumpuni. Kemudian Nathan menjelaskan situasinya kepada Orson dan meminta untuk bergabung dengan timnya. Orson awalnya ragu karena ia sudah lama meninggalkan dunia spionase. Namun akhirnya ia setuju dan tertarik dengan tawaran Nathan yang akan memberinya fasilitas terbaik jika ia bersedia untuk membantunya. See you in 2 minutes. Fine. So Orson will be heading your team. Nathan dan Orson pun naik ke pesawat pribadi milik organisasi rahasia tersebut. Saat di dalam pesawat, Nathan memperkenalkan Orson dengan 2 rekan lainnya bernama Johnson Jackson, seorang penembak jitu dan juga asisten agen Fortune muda yang penuh semangat, serta Sarah Davis, seorang ahli teknologi dan peretas cerdas yang handal yang mampu mengakses sistem apapun dengan mudah. And besides, no one gets treated like you. Kemudian mereka mendarat di Madrid, Spanyol, tempat mereka mendapatkan informasi bahwa para pencuri perangkat tersebut sedang berada di sana. Mereka tahu waktu sangat terbatas, dan harus segera bertindak sebelum perangkat itu jatuh ke tangan orang yang salah yang akan dipergunakan untuk tujuan jahat mereka. Dan saat ini mereka sedang menunggu kedatangan seorang kurir yang membawa password untuk perangkat itu. Sarah bertugas meretas sistem di bandara. Orson dan JJ bertugas mengawasi kurir itu untuk mengambil password perangkat lunak tersebut. Tak lama kemudian, seorang kurir tua telah tiba dengan membawa tas berwarna coklat. Mereka mengikuti kurir itu dengan hati-hati, namun ternyata mereka bukan satu-satunya yang menginginkan password tersebut, karena ada kelompok lain juga yang sedang mengincar password itu. Sarah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan memerintahkan Orson untuk menangani situasi itu. Dan Orson pun dengan senang hati menerima tugas tersebut. 2, 1. Saat di luar bandara, beberapa orang telah menunggu kedatangan kurir itu. Kemudian Orson dan JJ tiba dan langsung menyerang mereka. Mereka berhasil menyelamatkan kurir itu dengan membawanya ke dalam mobil, namun mereka masih diikuti oleh para penjahat itu lalu menghadang mobil mereka dengan menodongkan senjatanya. Saat mereka sedang membuka paksa pintu mobil itu, Nathan segera memindahkan data yang ada di dalam perangkat yang dibawa kurir itu ke dalam drive-nya. Dan pada saat mereka berhasil menjebol pintu mobil itu, dan beruntung Nathan berhasil memindahkan data dari drive itu ke dalam laptopnya, dan ternyata pemimpin mereka adalah Mike, mantan tim anggota mereka yang kini bekerja untuk orang lain. Tidak lama kemudian setelah Nathan berhasil mencopi semua data itu, si kurir itu tewas karena serangan jantung di tempat tersebut. Dan setelah mereka mendapatkan drive yang berisi password itu, Mike dan anak buahnya pun segera pergi. Kemudian Nathan bersama timnya membuat skenario, dengan Nathan akan menyamar sebagai kurir untuk menggantikan pria tua itu yang sudah meninggal dunia. Tujuan dari aksinya ini adalah untuk mengetahui siapa pembeli sebenarnya dari password tersebut. Setelah berhasil berperan sebagai kurir, Nathan berhasil mendapatkan informasi tentang pembelinya, dan ternyata orang yang memesan password itu bernama Ben, tangan kanan seorang ketua mafia. Dan tentu saja tidak mudah untuk bertemu dengan seorang pimpinan mafia secara langsung. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memanfaatkan bintang film bernama Denny Francesco, yang merupakan idola sang ketua mafia. Dan mereka pun segera pergi ke tempat di mana Denny Francesco sedang berada di sana. Sesampainya di sana, Orson pun langsung meminta bantuan kepada Denny. Tentu saja Denny pun menolaknya, karena ia tidak mengenal mereka. Namun Orson mengancam akan mengungkapkan skandal perselingkuhan Denny dengan seorang wanita kepada para awak media jika Denny tidak mau membantu mereka. Dan pada akhirnya Denny pun bersedia untuk membantu Orson.
membantu Orson. Setelah itu mereka menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh Greg di atas kapal pesiar. Tak lama setelah tiba di pesta, Danny, sang bintang film, langsung mendapatkan perhatian dari ketua mafia Greg. Danny kemudian ia memperkenalkan Sarah yang berpura-pura sebagai kekasihnya bernama Michaela. Dan ternyata, Greg sangat mengagumi idolanya yang telah hadir di pestanya. Lalu Greg memperkenalkan Danny kepada rekan-rekannya dan mereka semua terkesan dengan kehadiran sang bintang film idolanya. Dan di antara teman-teman Greg, ada Trent dan Arnold yang merupakan seorang miliuner dari perusahaan biotek. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di antara para tamu yang ada di pesta itu, ada beberapa anak buah Mike yang sedang menyamar sebagai tamu pesta. Sementara itu, Nathan dan JJ yang sudah menyadap sistem di kapal pesiar, segera memberitahu Orson untuk segera bertindak. Dan Orson langsung mencari anak buah Mike yang menyamar sebagai pelayan itu, kemudian ia segera menghajarnya tanpa ampun. Sementara Sarah memasang alat penyadap di ruangan belakang, dan ia berhasil mendengar percakapan antara Greg dan Danny. Ternyata rencana mereka berjalan lancar, lalu Greg mengajak Danny untuk berkunjung ke rumahnya untuk berlibur bersama Sarah di sana. Why don't you both come and have a little vacation in my Turkish villa this weekend? Pada saat JJ dan Nathan mendengar pembicaraan Greg dan rekannya, mereka mendapatkan informasi bahwa Greg bukanlah pembeli perangkat yang sebenarnya, melainkan ia hanyalah seorang perantara yang akan mendapatkan komisi dari transaksi tersebut. Dan mereka pun berencana untuk mendatangi rumah rekan Greg untuk mendapatkan informasi tentang pembeli sebenarnya. Malam harinya, kemudian Orson menyelinap masuk ke dalam rumah teman Greg. Lalu ia memasukkan obat bius ke dalam ventilasi saluran AC, sehingga semua orang di dalam rumah itu pun tidak sadarkan diri. Dengan bantuan Sarah yang menyadap semua sistem di rumah itu, Orson berhasil membuka brankas dan mengambil data-data penting dari laptop mereka. Dan Orson pun mengambil beberapa barang berharga beserta uang tunai untuk meyakinkan mereka bahwa itu murni perampokan yang terjadi di dalam rumah tersebut. Now that you've sucked in that drive and slap enter. Little Miss Paradox. She got in your head yet? Sarah dan Danny diundang oleh Greg untuk menghabiskan liburan ke rumahnya di Turki, dan Greg, dengan ramahnya, memamerkan koleksi mobil mewahnya kepada Danny. Dan salah satu dari mobil itu ternyata mobil impian Danny yang pernah ia kendarai pada saat syuting film. Dan Greg yang sangat mengidolakan Danny, ia pun dengan tulus memberikan mobil itu untuknya sebagai tanda hadiah. Hingga Danny pun sangat senang dan berterima kasih atas kebaikan Greg padanya. Did you? How much did you want? Sementara itu, Sarah diam-diam masuk ke ruangan pribadi milik Greg. Ia berniat meretas komputernya untuk mengungkap identitas pembeli perangkat tersebut. Namun, setelah memeriksa komputer Greg, Sarah menyadari bahwa Greg bukanlah mafia besar. Dia hanya seorang pebisnis senjata biasa yang tidak memiliki informasi yang mereka cari. Nathan pun menyimpulkan bahwa mereka salah orang dan langsung menghubungi Orson untuk berkumpul di markas. Sayangnya, Orson saat itu tengah mengikuti Ben, tangan kanan Greg. Orson ingin menggali lebih dalam tentang pembeli perangkat tersebut, sehingga ia terus mengikuti Ben dari kejauhan. Namun, lama-kelamaan, kehadiran Orson tercium oleh Ben. Ben memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Orson, tapi Orson dengan mudah mengalahkan mereka. Ben segera kabur dan berlari menuju atap gedung dan Orson pun terus mengejarnya sampai di atap gedung. Namun, Ben tiba-tiba menyerang Orson dari belakang. Dan Orson pun berhasil menghindar dari serangan Ben dan Ben terjatuh dari atas gedung itu hingga tewas. Orson mendapatkan informasi bahwa Ben akan bertemu dengan pembeli asli. Ia pun berencana menyamar sebagai Ben yang sudah tewas. Keesokan harinya, Orson bertemu dengan ajudan pembeli yang membawanya ke tempat transaksi di pinggiran kota. Orson tidak sendirian. Ia diikuti oleh JJ yang sudah siap dengan senjata apinya. JJ melindungi Orson saat ia memasang alat komunikasi dan bersiap-siap untuk bertemu dengan pembeli. Dan pembeli itu pun akhirnya datang dan meminta password untuk membuka perangkat yang ia beli. Orson, yang menyamar sebagai Ben, lalu ia menelpon Greg untuk meminta password itu. Dan Greg pun memberikan password itu dan pembeli memasukkannya ke perangkat tersebut. Setelah itu, pembeli mentransfer uang senilai $10 miliar ke nomor rekening mereka. Dan ternyata perangkat itu adalah perangkat yang bisa mengacaukan transaksi bank di seluruh dunia. Mereka bisa memanfaatkan perangkat itu untuk mentransfer uang sebanyak-banyaknya yang mereka inginkan. Namun sayangnya, salah seorang anak buah mereka mengenali Orson sebagai agen rahasia. JJ yang melihat Orson dalam bahaya, kemudian ia langsung menembak mereka. Kemudian Mike beserta anak buahnya datang untuk menyerang mereka dengan helikopter. Karena kalah jumlah, Orson tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berhasil mengambil perangkat tersebut dan menembak si pembeli dan anak buahnya.
Kemudian mereka pun segera pergi dari sana. Sementara itu, Greg, Sarah, dan Danny berniat untuk kabur dari rumah karena mereka menyadari penyamaran mereka akan segera terbongkar. Melihat mereka akan kabur, Greg memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Okay, relax. Relax. Orson dan JJ berhasil menguasai sebuah helikopter dan menggunakannya untuk membantu Sarah dan Danny agar bisa melarikan diri dengan menggunakan mobil kesayangannya, hingga terjadi kejar-kejaran. Begitu mobil mereka keluar dari terowongan, Orson segera meledakkan terowongan itu hingga menyebabkan semua anak buah Greg tewas seketika. Setelah sampai di sana, mereka menyampaikan maksud kedatangan mereka. Orson mengajak Greg untuk mengambil perangkat itu lagi. Greg mengatakan bahwa pembeli sebenarnya adalah dua orang temannya di pesta waktu itu, Trent dan Arnold. Merekalah yang memiliki rencana untuk mengacaukan transaksi perbankan dunia sehingga mereka bisa mengambil uang yang mereka inginkan. Setelah berbicara panjang lebar, Greg akhirnya mau untuk bekerja sama. Saat malam tiba, mereka bersiap-siap melancarkan serangannya untuk merebut kembali perangkat tersebut. Sarah bertugas memantau keadaan dari udara dengan menggunakan drone, sementara Orson ditugaskan untuk melumpuhkan para penjaga yang di lokasi, sementara JJ bertugas menembak mereka dari jarak jauh. Di tempat lain, Danny dan Greg terlihat sedang mencoba memasuki gedung. Ternyata, di dalam sana ada Mike yang bekerja untuk mereka. Greg mengatakan bahwa dia ingin dibayar atas perannya sebagai perantara transaksi. Dia juga mengancam keluarga Trent dan Arnold. Untuk menegaskan ancamannya, Greg bahkan meledakkan beberapa gedung di seberang dengan rudal yang dia miliki. Setelah itu, Danny dan Greg pergi meninggalkan lokasi dengan ancaman untuk meledakkan gedung tersebut jika dalam 5 menit uang tidak ditransfer. Trent dan Arnold ketakutan dengan ancaman Greg, dan mereka langsung mentransfer uang yang diminta. Mereka tak lagi mengindahkan kata-kata Mike yang menganggap semua itu hanya gertakan saja, dan Mike pun sangat marah, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. Orson tiba di lokasi setelah ia berhasil melumpuhkan semua para penjaga. Kemudian ia bertarung dengan Mike. Orson tiba di lokasi setelah ia berhasil melumpuhkan semua para penjaga Mike. Kemudian ia bertarung dengan Mike. Mereka incar. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu dengan Nathan di Qatar dan menyerahkan perangkat tersebut dan Orson pun berhasil mengalahkan Mike. Kemudian ia mengambil perangkat yang mereka incar. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu dengan Nathan di Qatar dan menyerahkan perangkat tersebut. Sebagai imbalan, mereka menerima bayaran atas tugas mereka. Nathan menyampaikan bahwa ia memiliki misi baru untuk mereka, tetapi Orson menolak dengan alasan ingin berlibur dan tidak ingin diganggu. Dan film pun selesai.